Cicak, cicak di dinding. Siapa yang tak kenal dengan lagu Cicak-Cicak di Dinding? Lagu yang sering dinyanyikan anak-anak. Terkadang juga ibu-ibu untuk menghibur anaknya. Bisa juga untuk membuat sang anak tertawa. Lagu yang liriknya cukup mudah diingat dan lucu pastinya. Tak ada hal yang aneh kecuali bagian akhir. Hap, lalu ditangkap. Agak ambigu sebenarnya. Siapa yang ditangkap? Tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, tak mungkin kan cicaknya yang ditangkap oleh nyamuk. Sayangnya, lagu lucu ini membuatku trauma. Sampai saat ini, aku bahkan tak mau menyanyikannya lagi. Apapun kondisinya. Mendengarnya saja sudah membuatku bergidik ngeri. Mungkin kalau dengan banyak orang, aku masih bisa menerima. Kalau sendiri, aku lebih baik disuruh lari keliling GBK daripada harus nyanyi. Kejadian apa yang kira-kira ku alami sampai membuatku tak ingin lagi menyanyikan lagu itu? Coba baca ceritaku dengan seksama sampai akhir. Menjadi budak korporat dari sejak 4 tahun lalu bukan hal gampang. Tapi terkadang ada juga mudahnya. Dulu, sebelum di perusahaan sekarang, beberapa kantor lamaku benar-benar membuat orang tak betah. Sebelum aku masuk, banyak yang sudah beberapa kali ganti untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan. Bukan tanpa sebab. Senioritas, pekerjaan yang tak mengenal jam istirahat, pengajuan cuti yang sulit, bahkan terkadang telatnya gaji. Aku hanya kuat 6 bulan setelah kejadian dimaki lewat voice note oleh manajer. Padahal kali itu aku sedang ada di rumah sakit untuk rawat inap. Aku memantapkan hati untuk resign. Kantorku yang sekarang adalah kantor yang kesekian. Setelah beberapa kali resign, juga di PHK, bersyukur akhirnya aku menemukan perusahaan yang sekarang. Orang-orang yang menyenangkan, tempat kerja yang nyaman, pekerjaan idaman. Sungguh, ini perusahaan yang aku impikan sejak dulu. Memang, harus banyak bersyukur setelah mengalami berbagai masalah di tempat kerja sebelum-sebelumnya. Aku baru bekerja 3 bulan di sini. Kantor baru ini jaraknya lumayan dengan tempat kosku. Jadi mau tak mau, aku harus pindah kos. Lagi bersyukur, salah satu teman kantor memberiku info kos murah yang jaraknya lumayan dari tempat kerja. Kalau mau irit, bisa jalan ke kantor. Katanya sih jalan kaki 20 menitan lah. Kalau nggak mau ya bisa pesan ojek online. Sebenarnya ada apartemen yang gedungnya ada di belakang kantor. Tapi ya namanya apartemen, pasti mahal. Aku menculik Nadira untuk kesekian kali menemaniku mencari tempat kos yang dimaksud. Setelah berputar-putar setengah jam, akhirnya ketemulah tempat kos yang dimaksud Mbak Santi. Menurut info, kosan ini kos campur. Kebanyakan yang kos pekerja kantoran. Jadi kemungkinan lebih sering sepi. Daerah di sekitar sini memang kebanyakan daerah perkantoran. Jadi pasti banyak juga kos-kosan ataupun apartemen. Saat melihat tempat dan lingkungan, apalagi harga, aku merasa cocok. Jadi aku memutuskan untuk membayar 2 bulan sebagai percobaan. Jadi, calon tempat kos terbaru ini ada 3 lantai. Aku memilih untuk tinggal di lantai 2, bersebelahan dengan kamar yang ditempati salah satu saudara yang punya kos.
Menurut info penjaga kos, saudaranya tersebut datang dari kampung katanya. Hanya itu info yang diketahui. Selebihnya hanya yang punya kos yang tahu. Tak perlu pusing. Yang penting sekarang aku akan tinggal di tempat kos yang baru. Tempatnya lumayan nyaman. Kalau penghuninya sih rata-rata pekerja. Biasanya hanya akan ramai pada malam hari. Begitu pemikiranku. Jadi mulai besok aku sudah pindahan dari kos lama. Tak apalah. Semoga saja betah. Begitu pikirku. 1 minggu setelah ada di kos baru. Gak ada masalah serius sebenarnya. Hanya saja aku sedikit merasa terganggu dengan kamar sebelah. Kamar yang ditempati saudara pemilik kos. Kemarin aku sudah bertemu dengan pemilik kos. Kami sempat berbincang. Orangnya cantik, anggun, dengan rambut disanggul khas ibu-ibu Jawa. Bahkan beliau masih mengenakan kebaya kutu baru, walau bawahannya sudah mengenakan rok. Beliau datang sengaja untuk menyambutku, karena aku adalah penghuni baru di sini. Aku sempat mengeluhkan suara nyanyian cicak di dinding yang dinyanyikan berulang kala tengah malam dari kamar sebelah. Kata ibu kos, nanti beliau akan mengatakan pada saudaranya tersebut agar tidak bernyanyi malam-malam. Cukup lega aku mendengar perkataan ibu kos. Jadi nanti malam aku tak perlu mendengar nyanyian itu lagi. Sayangnya, harapanku tidak terkabul. Tengah malam, aku kembali mendengar suara wanita tersebut menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan suara sendu yang menyedihkan. Aku bahkan mendengar suara tepukan tangan yang mengakhiri lagu itu. Anehnya, tiba-tiba udara berubah menjadi lebih dingin. Saat mengecek AC, tak ada yang berubah. Entah mengapa, suhu ruangan itu terasa lebih dingin. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Kembali, telingaku samar mendengar suara nyanyian tersebut. Anehnya, aku tak mendengar dari kamar sebelah. Aku mendengar dari depan pintu kamarku. Jantungku mendadak berdetak lebih cepat. Tiba-tiba aku merasakan merinding sampai ke ubun-ubun. Dari celah bawah pintu, aku melihat ada bayangan di sana. Ada seorang yang sedang berdiri di sana. Samar, kembali aku mendengar suara nyanyian tersebut. Pelan memang, tapi mampu membuat badanku gemetar. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku yang terserap, mengambil tebah kasur yang ada di ujung tempat tidur. Pelan aku melangkah, membuka kunci dengan pelan. Lalu dengan cepat aku membuka pintu sembari berkata, "Hei, siapa kamu?" Sayang, ketika pintu terbuka lebar, tak ada orang sama sekali. Kosong. Semua pintu tertutup. Aku tentu saja celingkukan, mencari orang yang barusan bernyanyi di depan pintu kamarku. Ya, barusan. Rasanya gak mungkin orang tersebut bergerak dengan cepat. Telingaku mendengar bunyi cekrek pelan dari pintu kamar sebelah. Rasa geram membuatku mendatangi kamar tersebut dan mengetuk pintunya. Cukup lama aku menunggu, bahkan beberapa kali mengetuk pintunya. Sayangnya, seperti tak ada pergerakan sama sekali di dalam. Karena sudah lelah, aku memutuskan untuk kembali tidur. Apalagi besok aku harus bekerja. Setelah kejadian itu,
Selama beberapa hari, aku tak mendengar suara wanita tersebut menyanyikan lagu itu. Wah, aman, pikirku waktu itu. Aman ini sudah. Sayangnya, ketenanganku tak bertahan lama. Selang 2 minggu, tengah malam, kembali aku mendengar nyanyian itu lagi. Kali ini suaranya lebih serak, berat, dan membuatku lebih merinding. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Aku mencoba memutar murotal. Selang 1 menit, tiba-tiba tablet yang kugunakan memutar murotal tiba-tiba saja mati. Hening, tak ada suara apapun. Bahkan aku merasa seperti berenang masuk ke dalam air. Ya, gak dengar apa-apa. Mencoba bangun, aku menghidupkan lampu. Karena aku tidur hanya menggunakan lampu kecil. Lampu tidurlah yang kunyalakan di meja. Mendadak, aku mendengar suara cicak. Selama ini, aku tak pernah menemukan cicak di dalam kamarku. Kenapa sekarang tiba-tiba ada cicak? Arahnya dari lemari. Saat aku menoleh ke arah lemari, ada hal yang membuatku jatuh terduduk. Di atas lemari duduk sesosok makhluk dengan rambut awut-awutan, berbalut kain putih seperti daster. Dari sanalah aku mendengar suara cicak dengan jelas. Kemudian diiringi kikik tawa melengking yang membuat seluruh tubuhku merinding. Segera aku menghidupkan lampu. Sosok tersebut menghilang, tak terlihat lagi. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa? Padahal selama ini, aku merasa tak melakukan kesalahan apapun. Kalaupun iya, pasti penjaga kos mengingatkanku. Karena sudah lelah, aku memilih untuk tidur. Tak perlu memikirkan hal-hal di luar pekerjaan. Aku tak ingin terganggu dengan hal ini. Sejak hari itu, aku lebih sering membersihkan kamar, mendekatkan diri pada Yang Maha Esa. Bahkan aku merutinkan mengaji di sela kesibukanku. Hanya saja, usahaku terasa sia-sia. Karena setelah kejadian malam itu, hampir setiap malam, sosok berbalut kain putih itu selalu duduk manis di atas lemari baju milikku dengan diawali suara cicak. Sampai-sampai aku merasa bosan. Aku tak ingin pindah kos, karena kos ini kurasa sudah cukup nyaman. Jadi harus mencari solusi lain. Perkara Kunti yang suka bertengger di atas lemari baju yang diawali dengan suara cicak. Aku mencoba menghubungi seorang ustadz, kenalan teman. Beliau bersedia datang saat hari Ahad besok. Aman, begitu pikirku. Aku terbangun kala mendengar suara cicak. Pandanganku langsung tertuju ke atas lemari. Tapi tak ada apa-apa di sana. Saat berbalik, seraut wajah pucat langsung menyambutku. Mendadak badanku tak bisa digerakkan. Wajah itu menyeringai dengan seram. Korban selanjutnya. Begitu bisik sosok tersebut dengan suara seram. Tangan sosok tersebut perlahan melingkar di leherku. Kuku panjangnya menggores kulitku. Aku hanya bisa menyebut nama Allah dalam hati, berharap bantuan darinya. Nafasku mulai sesak ketika tangan tersebut mulai mengetat. Aku mulai kesulitan bernafas. Saat pandanganku mulai kabur,
Telinga ini menangkap pintu kamar yang mendadak terbuka dan terbanting dengan keras. Cengkraman itu lenyap. Aku segera menarik nafas dalam-dalam. Agni, Agni, kamu gak apa-apa? Aku mendengar suara Mbak Rina, penghuni kamar bawah. Pandanganku menangkap sosok Mbak Rina yang terlihat khawatir. Bantuan yang tak kusangka. Mbak Rina membawaku ke kamarnya di lantai bawah. Semalaman kami tak tidur karena mendengar suara barang-barang dilempar di kamar yang katanya digunakan saudara ibu kos. Beberapa kali juga terdengar teriakan melengking yang membuat bergidik. Menjelang subuh, suara-suara tersebut menghilang. Akhirnya Mbak Rina yang baru pindah kos 3 minggu itu cerita. Ada hal aneh di kosan ini. Kemarin, bahkan dia melihat di kamar sebelahku ada banyak sajen, juga beberapa foto yang disilang. Kenapa Mbak Rina tahu? Karena saat Mbak Rina melihat penjaga kos membawa kresek hitam dengan tingkah mencurigakan naik ke lantai 2, dia mengikuti. Mbak Rina melihat ada fotoku di sana, satu-satunya foto yang belum disilang. Jadi malam ini dia ingin memastikan keadaanku. Bantuan yang tak disangka. Kurang 2 hari, masa kosku habis. Aku akhirnya berbincang dengan Mbak Rina untuk keluar dari kos ini. Mungkin sementara waktu aku akan tinggal di kos Nadira. Atau aku bisa join dengan Mbak Rina mencari kos baru. Toh kantor Mbak Rina juga dekat dengan kantorku. Jadi begitulah kenapa aku benci lagu Cicak di Dinding. Bukan tanpa sebab. Karena sekarang kalau aku menyanyikan lagu itu, sosok dengan rambut awut-awutan akan muncul dengan wajah menyeringai, lalu menyanyikan lagu Cicak di Dinding dengan suara serak. Seperti saat ini, saat aku mengetik cerita ini. Sosok itu bahkan sudah duduk manis di lemari sebelah meja tempatku mengetik saat ini. Cicak, cicak di dinding.